Selamat bertemu kembali para siswa yang akan mempersiapkan UTBK 2022 dengan topik terakhir dari barisan dan deret part 5. Ini topik yang terakhir. Topik yang sebelumnya ada part 4 ya. Ada part 3, part 2 dan part 1 sudah diberikan di YouTube ini. Silakan ditonton karena ini suatu proses. Jadi kita tidak bisa langsung dengan cepat untuk menyelesaikannya. Topik yang terakhir ini adalah deret geometri tak hingga. Tak hingga itu artinya tak terbatas. Jadi kalau ini ada deret geometri ya, U1 dijumlahkan dengan U2, dijumlahkan dengan U3, dijumlahkan dengan U4, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi sampai U tak hingga ini. Ya. Dimana rasio dari dua suku yang berurutan mengikuti aturan deret geometri selalu merupakan bilangan tetap. Kemudian nanti dia dibagi dua, ada deret geometri tak hingga konvergen dan ada deret geometri tak hingga divergen. Ya, deret geometri tak hingga konvergen ini yang akan sering kita bicarakan karena dia mempunyai jumlah yang terbatas. Sedangkan deret geometri tak hingga divergen itu tidak terdefinisi karena dia bisa tak hingga, bisa minta hingga. Jadi tidak ada definisinya. Nah, deret geometri tak hingga konvergen, rasio itu adalah terletak di antara min 1 dan 1. Jadi bilangan pecahan ini. Ya, di antara min 1 dan 1. Bilangan pecahan. Sehingga suku berikutnya selalu turun gitu ya. Entah positif atau negatif, pokoknya angka ininya turun. Dan mendekati 0 pada suku yang mendekati tak hingga. Nah, kalau kita lihat rumus deret geometri, itu kan Sn sama dengan U1 kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Ya, ini kita ambil untuk R lebih kecil 1 kan. Karena deret konvergen kan memang lebih kecil 1. Ya. Nah, ini kalau kita kalikan U1 kali 1 U1 dikurangi U1 kali R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, kalau kita ambil N-nya mendekati tak hingga, ini menjadi U1 ya. Dikurang U1 kali R tak hingga dibagi 1 min R. Nah, U1 kali R tak hingga ini, yang ini, ya karena R-nya terletak di antara min 1 dan 1, dia akan mendekati 0. Akibatnya kalau mendekati 0 atau kita anggap aja 0, maka U1 dikurangi 0 adalah U1. Jadi, untuk deret geometri tak hingga konvergen, jumlah tak hingganya itu adalah U1 per 1 min R. Nah, kadang-kadang ada yang menulis suku pertama ini dengan A. Tapi nanti kalau di soal ada A lagi, lebih baik kita ke U1, 1 min R. Ya, demikian juga dengan R. Kalau nanti ada R, ya kita strip untuk membedakan dengan R yang diketahui berupa variabel. Oke, seperti itu. Jadi, kalau deret geometri tak hingga divergen, itu R-nya lebih kecil min 1. Jadi lebih kecil min 1 atau R-nya lebih besar 1. Nah, ini tidak terdefinisi. Tidak ada jumlahnya kan. Kalau tidak tak hingga ya min tak hingga. Dan di dalam matematika tak hingga min tak hingga itu dianggap tidak terdefinisi. Nah, rasionya tetap ya. Suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, suku ke N dibagi suku ke N min 1. Di mana suku ke N sama dengan suku ke 1 kali R pangkat N min 1. Tapi kemarin di part sebelumnya kita tahu bahwa ini tidak mesti start dari U1. Kalau dia start dari U2, maka ini R N-2. Kalau start dari 3, ya seperti itulah. Ya. Oke, ilustrasinya kira-kira dalam soal aplikasi seperti ini. Ya. Misalnya, bola Anda jatuhkan ya. Jatuh bebas. Coba ini digambar seperti ini biar kelihatan lintasannya. Ya, sebetulnya kan lintasannya begini aja nih. Kalau Anda punya bola, Anda jatuh bebas dari H0, maka setelah mengenai lantai dia akan terpantul. Tapi menurut fisika kalau dia terpantul tidak mungkin dia mencapai ketinggian semula. Pertama karena ada energi hilang karena gesekan dengan udara. Kedua karena tumbukan dengan lantai ini ada sebagian energi terserap. Sehingga dia akan memantul tapi tidak kembali ke tinggi semula. Taruhlah dia kembali dengan setengah ketinggian semula misalnya. Atau 3/4. Maka setelah pantulan ke-1 dia akan menempuh lintasan ini. Ya, jadi 2 kali. Kalau turun hanya 1 kali ya pertama. Ini akan 2 kali. Jadi H1 ditempuh 2 kali. Nanti pantulan kedua lagi ditempuh 2 kali. Pantulan ketiga lagi 2 kali.
dan seterusnya sampai tak hingga. Ya, sampai berhenti kalau kalimat ya. Jadi di sini misalnya setiap memantul dari lantai, bola tenis mencapai setengah. Ya, jadi di sini dibilang setengah kali dari ketinggian sebelumnya. Nah, pertanyaannya, berapa total panjang lintasan yang ditempuh bola tenis sampai berhenti? Ya, seperti itu. Nah, bagaimana ngitungnya? Ya. Nah, seperti tadi, suku pertamanya H0 ya. Jadi nanti ini S taingganya ini akan sama dengan H0, tapi H0 hanya ditempuh satu kali. Kemudian ini 2H1 ya, di mana H1 itu setengah H0 ya. Karena dia selalu kembali dengan pantulan setengah ketinggian sebelumnya ini. Setengah kali dari ketinggian sebelumnya. Jadi H1 itu setengah H0. Nanti ini ditambah yang ini. 2H2, 2H3, dan seterusnya. 2H3, 2H4, dan seterusnya. Ya, sampai tak hingga. Dimana nanti, oh ini H2 sorry. Dimana H2 itu setengah H1, H3 setengah H2. Nah, bagaimana ngitungnya ini? Ya, ini kita keluarkan duanya. Jadi H0 ditambah, duanya kita keluarkan. Maka ini jadi H1 tambah H2 tambah H3 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, inilah yang membentuk deret geometri taingga konvergen, ya. Ini adalah deret geometri taingga konvergen. Kenapa konvergen? Karena rasionya setengah ya. Rasionya setengah. Jadi tinggi ini dibagi tinggi ini setengah, tinggi ini dibagi tinggi ini setengah. Ya, setengah di antara min 1 dan 1. Jadi dia konvergen. Sehingga nanti dia punya jumlah kan ini. Jadi S taingganya sama dengan ya suku pertama dibagi 1 min R. Gitu. Suku pertamanya itu H1. Ya, suku pertamanya H1. 1 kurang R-nya setengah. Nah, begini. Ya, jadi akhirnya S taingga itu yang ini ya, yang di dalam kurung ini aja. Maka S taingganya akan sama dengan H1 per setengah. Ya, kalau rasionya setengah. Kalau 3/4 lain lagi kan. Jadi ini akan sama dengan 2H1. Nah, begini. Ya, jadi ini semua itu 2H1. Dengan demikian S taingganya sama dengan H0 ditambah 2 dikali semua ini. Sudah dihitung di sini. 2H1. 2H1. Nah, kita dapatlah H0 ditambah 4H1. Ya. Ini. Ya. Kalau kebetulan di sini H1 itu adalah setengah H0. Ya. Sehingga kalau kita masukkan di sini, ini akan sama dengan H0 ditambah 4 kali H1-nya diganti setengah H0. Setengah H0. Ya. Maka Anda akan dapatkan S taingga ya sama dengan ini 2H0, ini H0. 3H0. Nah, ini jawabnya. Untuk rasio setengah ya. Jadi tergantung H0-nya. Misalnya H0-nya 4 meter. Jadi bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Ya, misalnya. Ya, ini kan sembarangan. Misalnya bolanya dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Nah, maka S taingganya sama dengan 3 kali 4. 12 meter. Gitu. Kalau dijatuhkan dari ketinggian 5 meter, ya 3 kali 5. Dan seterusnya. Ya. Ini ilustrasi untuk deret geometri taingga dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini diambilkan dari buku saya. Ya, untuk sekolah penggerak yang baru nanti. Ya. Kelas 10. Ya. Karena sekarang saya sedang menulis bukunya. Kita ke soal nomor 1. Kita ambil dari soal UGM 2019 kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar berarti IPA IPS ini. Untuk topik deret geometri taingga konvergen. Diberikan bilangan real R. Jadi R itu bilangan real ya. Dengan R di antara 0 dan 1. R itu di antara 0 dan 1. Dia nggak bilang R ini rasio ya.
dia hanya bilang pokoknya ada bilangan. Jadi R di sini tuh bilangan. Karena itu nanti kalau di rumus rasio jangan pakai R, tapi pakai R strip. Nah, itu rasio. Kalau R di sini tuh bilangan. Ya. Jika jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 2 dan rasio 1/1 per R adalah 8. Nah, itu kalimat pertama ya. Sampai koma. Jumlah deret geometri tak hingga, ya, jadi ini S tak hingga. Dengan suku pertama 2, jadi suku pertamanya 2. Ya. Dan rasionya, nah ini rasionya. Ya. 1/1 plus R. 1/1 plus R. Bedakan ya, ini rasio, ini bilangan. Ya, beda. Dan rasio 1/1 plus R adalah 8. Nah, ini ada 8. Kita tahu ya. Jadi yang 8 tuh bukan R, tapi rasio. Ternyata S tak hingganya berapa? 8. Sorry. Rasionya enggak. Yang jumlahnya yang 8 ya. Maksud saya ya. Kan jika jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 2 dan rasio 1 per R adalah 8. Jadi 8 ini milik dari jumlah deret geometri tak hingga ini. Ini kasus yang pertama. Maka jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 8. Nah, bagaimana kalau suku pertamanya 8? Ya, dan rasionya R, bukan 1 plus R tapi R. Berapa S tak hingganya? Nah, kan gitu. Ini adalah kasus yang kedua. Sama-sama deret geometri, ya. Dan di sini dianggap deret geometri tak hingga konvergen. Nah, karena ada 2, maka kita akan bandingkan. Ingat ya, rumus S tak hingga itu adalah suku pertama dibagi 1 kurang R. R-nya saya pakai strip. Artinya rasio, bukan R yang ini. Oke, sekarang pertama gampang, kita bandingkan aja dulu antara 2 dan 1. Yang 2 ditanya. Ya, jadi S tak hingga 2 dibagi S tak hingga 1. Ya, dibandingkan saja ya. Ya. Dengan rumus ini. Ya. Jadi ini U1 per 1 min R ya. Untuk 2, ini untuk kasus 2 dibagi U1 per 1 min R untuk kasus pertama. Nah, masukkan aja dulu. Ya. Berarti ini kan kalau dibagi berarti ini dibalikkan ya. Berarti ini U1 2 dibagi U1 1. Kan gitu. Ya. Ini bagi ini. Kali, kalau ini dibalikkan ya. Ini di atas. 1 min R untuk 1 dibagi 1 min R untuk 2. Tapi ini R ini rasio ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau saya masukkan, ini ditanya. Ya, ini ditanya ini. Nah, biarkan aja. Jadi S tak hingga 2 dibagi S tak hingga 1 diketahui ini 8. Oke, masukkan. U12 yang ini 8 ya. Ini 8. U11 yang ini 2 kali 1 kurang R1 ya. R1 itu yang ini. Ya, ini R1. 1/1 plus R. 1/1 plus R. Dibagi 1 kurang R2. R2 itu yang ini. R. Nah, seperti ini. Kemudian supaya pembilang di sini tidak ada kompleks begini, berarti dikalikan 1 plus R aja lah ya. Gampang ya. Pakai tinta merah aja ya. Ya, jadi kita kalikan dengan 1 per R pembilangnya, berarti penyebutnya juga harus dikali 1 plus R. Ya, mudah-mudahan jelas. Jadi hasilnya adalah ya, yang ini tetap S tak hingga 2. Ini kan ditanya ini ya. Dibagi 8 sama dengan 8/2 ya, 4 ya. Kali, nah ini, 1 dikalikan 1 plus R, berarti 1 plus R ya. 1 plus R. Dikurang
1 plus R kali 1 plus R hilang, jadi dikurang 1 ini. Dibagi 1 min R, ya, dikali 1 plus R. Ya, ini kita sebut aja bintang. Oke, kalau kita analisis, maka untuk mencari S tak terhingga 2 ini, kita hanya perlu menghitung R. Ya, tapi supaya ini R ya, karena hanya tinggal R yang belum diketahui. Kemudian ini masih bisa disederhanakan kan, hilang. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita tinggal harus mencari R. Jadi saya salin lagi yang bintang ini ya. Ini saya kalikan aja silang ya, 8 kali 4. Jadi S tak hingga 2 ini sama dengan 8 dikali 4, ya, 8 dikali 4. Terus ini sisa R. Kali R per 1 plus R, 1 min R. Nah, jadi dari sini kita perlu cari R itu berapa. Ya, karena ini ditanya. Ya, jadi kita hanya perlu mencari R. Nah, untuk mencari R kita ambil data yang pertama, karena data pertama ini lengkap. Kalau data kedua kan ditanya. Jadi kita ambil data pertama ya. S tak hingga itu harus sama dengan U1 per 1 min R. Ya, RR rasio ya. Bukan R yang ini. Jadi S tak hingganya berapa? 8. Jadi ini 8, ya, saya bagi 2 aja begini ya. Jadi ini 8 sama dengan U1, 2 per, nah ini supaya sederhana, 1 min R saya hitung dulu sendiri ya, di sini ya. Nah, 1 min R saya hitung sendiri. Ini akan sama dengan 1 kurang rasionya ya, rasionya ini. Rasio dari yang pertama. 1 per 1 plus R. Ini 1 per 1 plus R. Saya hitung sendiri. Kemudian penyebutnya saya samakan ya. Berarti ini kalikan dengan ini kan. 1 plus R min 1. Ini hasilnya adalah 1 dengan 1 hilang. Jadi R per 1 plus R. Nah, ya. Jadi 1 min R ini hasilnya ini. Ini saya pindahkan ke sini ya. 1 min R ya. Jadi R per 1 plus R. Nah, begini. Kemudian sebelum kita kali silang, ini bisa disederhanakan jadi 1, ini jadi 4. Nah, kali silang kan ini pecahannya di sini. Nah, ini 4 kali ini sama dengan 1 kali 1. Gitu. Jadi 8 ini 4. 4 kali R per 1 plus R itu akan sama dengan 1. Oke, terus kali silang lagi. Ini ke sana. Ya, jadi 4 kali R sama dengan 1 plus R kali 1. Ini pindah ke sini, 3R sama dengan 1, maka R-nya ketemu sepertiga. Nah, kalau R-nya udah ketemu, maka tinggal dimasukkan ke sini kan. Tinggal dimasukkan ke sana. Maka S tak hingga ketemu. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. Jadi S tak hingga 2 ini sama dengan 8 kali 4 kali, masukkan R ya, sepertiga, 1 per 3 dibagi 1 plus sepertiga, 1 kurang sepertiga. Oke, seperti itu. Oke, sekarang selesaikan saja. Ya. 8 kali 4 kali, langsung aja ya, ini kali 3 nanti ya. Pembilangnya dikali 3, penyebutnya juga dikali 3. Supaya nggak ada penyebut di pembilang. Sepertiga kali 3, 1. Kan gini. 1 tambah sepertiga, 4 per 3. Ya. 4 per 3 dikali 3, 4. Ini sisa 4. Kali 1 kurang sepertiga, 2 per 3. Jadi 3-nya dimasukkan ke sini ya. 3-nya dimasukkan ke sini. Berarti ini tetap. Nah, sudah selesai. 4 bisa dicoret. Nah, 2 per 3 kita balik ke sana, 3 per 2. 8 kali 3 per 2. Gini ya. Ini coret lagi dengan ini 4. 4 kali 3, 12. Ya. Jadi jumlah deret tak hingga untuk deret yang kedua ternyata sama dengan 12. Jadi kalau Anda lihat jawabannya adalah B. Ya, itulah soal UM-UGM 2019 kemampuan dasar. Soal yang kedua adalah SIMA UI 2018. Ya.
Kita lihat soalnya. Suatu deret geometri tak hingga mempunyai jumlah 9/4. Ya. Jadi dia sudah sebut deret geometri tak hingga ya. Kalau punya jumlah pasti konvergen itu ya. Jumlahnya 9/4. Pasti ini konvergen. Karena kalau divergen tidak ada, tidak terdefinisi. Jadi pasti nanti rasionya itu di antara -1 sampai 1. Kalau di luar ini berarti Anda salah hitung. Ya, jadi ini diketahui ya. Diketahui ini. Suku pertama dan rasio deret tersebut, jadi ini ada suku pertama, ini ada rasio, ya, masing-masing A, jadi suku pertamanya A, dan min/A, jadi rasionya itu min/A, ya, jadi rasio nggak perlu kita strip karena ini kan A bukan R, dengan A lebih besar 0, perhatikan A-nya lebih besar 0 ya, positif, jadi kalau nanti persamaan kuadrat ada dua nilai, maka yang diambil nilai yang positif. Jika UN menyatakan suku ke N, jadi UN itu menyatakan suku ke N, seperti biasa. Nah, yang ditanya adalah 3U6 dikurang U5. 3U6 dikurang U5. Sama dengan berapa? Nah, Anda sudah tahu untuk menghitung suku ke N, kita perlu salah satu suku. Nggak harus U1 ya, boleh aja U2. Tapi yang jelas salah satu suku harus kita tahu. Kemudian juga harus tahu rasio. Nah, kalau Anda lihat rasionya dalam A, suku pertama juga dalam A. Berarti sebetulnya topik kita ini menghitung A-nya berapa. Ya, karena kalau A-nya kita udah tahu, suku pertama tahu, rasio tahu. Nah, kalau suku pertama tahu, rasio tahu, suku ke-6 bisa dihitung, suku ke-5 bisa dihitung, dan operasi itu bisa dihitung. Dan yang diketahui hanya satu. Ini saja. Jadi ini yang diolah. Yang diolah yang diketahui ini cuma satu. Ya, S tak hingga sama dengan 9/4. S tak hingga itu rumusnya apa? Suku pertama 1 kurang rasio. Ini harus sama dengan 9/4. Supaya sederhana, ya supaya sederhana, saya akan hitung 1 kurang R ini dulu. Ya, 1 kurang R ini akan saya hitung dulu. Oke? Jadi 1 kurang R. Dinyatakan dalam A kan? Ini 1 kurang R-nya nih. -1/A. -1/A. Ya. Minus kali minus plus. Jadi 1 plus 1/A. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan A. Maka A plus 1. Nah, inilah 1 min R itu. Ini yang akan kita masukkan di rumus ini. Ya, ini yang akan kita masukkan ke sini. Jadi ini jadi U1. U1-nya apa? A kan? A per 1 kurang R. A plus 1/A. A plus 1/A. Sama dengannya di sini ya. Sama dengan 9/4. Nah, ini kan persamaan kuadrat ini. Ya. Jadi kalau Anda, ini kan ini dikatasin dulu kan ini. Dikatasin dulu kan. Ini jadi A kuadrat. Ya. Dibagi A plus 1. Sama dengan 9/4. Nah, ini yang akan kita hitung kan. Persamaan kuadrat kan kalau kita silang. A kuadrat dikalikan dengan 4. A plus 1 dikalikan 9. Persamaan kuadrat. Kita bisa hitung A-nya. Nanti dicek A-nya harus lebih besar 0. Oke, kali silang 4A kuadrat. Sama dengan 9 kali A plus 1. Karena persamaan kuadrat, maka ruas kanannya 0 kan. Ini harus pindah ke kiri. Ya, ini harus pindah ke kiri semua. Jadi ini 4A kuadrat min 9A min 9 sama dengan 0. Nah, kemudian difaktorkan, ini nanti jadi 1/4 4A. Ini 4A ya, sama dengan 0. Perhatikan karena ini 4, jadi ini harus 4A 4A. Terus indeksnya Anda kalikan kan, 4 Anda kalikan min 9. Ya, di sini ya kelatnya ya. Dikelat di sini aja. 4 kali 9 min 36. Ya, Anda harus buat berapa kali berapa. Gitu. Kalau di jumlah ini min 9 ya, sama dengan koefisien ini. Min 9 ya, kalau di jumlah dia min 9. Ya. Oke. Anda buatlah 36, Anda bagi 2 18. 18 dengan 2 selisihnya belum. Bagi lagi 2. 9.
4 dengan 9 belum bisa, berarti ini dibagi 3, 3. Nah, jadi kalau Anda hitung ini 12 ini. Ini 12, ini 3. Kemudian dia harus min, berarti ini min 12, ini plus 3. Ya, kalau Anda kalikan kan, min 12 kali plus 3, ya toh? Kalau kita kalikan, min 12 kali plus 3. Ya toh? Persis, min 36. Kalau dijumlahkan min 9. Jadi min 12 dan plus 3 ya. Jadi ini min 12 plus 3. Yang mudah-mudahan terlihat ya. Oke, nah ini tidak memenuhi. Karena A-nya pasti negatif. Ya, tadi kita lihat bahwa A-nya harus positif. Ya, ini A-nya harus positif. Jadi yang benar ini. 4A dikurangi 12 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 3. Nah, positif kan? Memenuhi. Oke, kalau gitu udah selesai soalnya. Sekarang kita masukkan U1 sama dengan A kan? Ini. Jadi U1 sama dengan A. Jadi sama dengan 3. Rasionya min 1 per A. Jadi min 1 per 3. Nah, klop kan ini diantara min 1 dan 1. Udah selesai. Ya, tinggal dihitung aja. Ya, misalnya U5. U5 dulu yang kita hitung. Dari U1 kan? U5 itu adalah U1, deret geometri ya. R-nya 5 kurang 1, 4. U1-nya 3. R-nya min 1/3. Pangkat 4. Ini min, ini pangkatnya genap. Jadi dia akan jadi plus. Jadi ini 3 kali 1/3 pangkat 4. Jadi dia akan jadi 1/3 pangkat 3. Nah, itu U5. Oke, nah kalau sudah ketemu U5, U6. Kalau U6 gampang kan. U6 itu pasti U5 kali R. Ya kan? U5-nya 1/3 pangkat 3. Rasionya min 1/3. Nah, ya. Jadi U6-nya akan sama dengan min 1/3 pangkat 4. Nah, kan begini. Oke, U5 sudah, U6 sudah. Ya, terakhir tinggal 3U6 kurang U5 ya. 3U6 kurang U5. Itu yang ditanya. Ya. Terakhir tinggal 3U6 kurang U5. Sama dengan, kita lihat jawabannya. Tuh, angka ya. Semuanya per 27. Ya, jadi semuanya sudah per 27. Oke. 3 kali U6. U6-nya ini min 1/3 pangkat 4. Dikurang U5-nya 1/3 pangkat 3. Nah, kelihatannya 1/27 ya. Makanya semua 27 kan. Ya, semuanya 27. Oke. Oke, jadi kita tinggal hitung ini min 1/27. Karena ini kan 3 pangkat 4. Ini juga 1/27. Jadi min 2/27. Nah, ini ya jawaban C. SIMA UI 2018. Oke. Soal yang ketiga, ini kita sudah gabung ya antara deret geometri tak hingga konvergen plus melihat pola. Jadi harus dilihat polanya karena nggak kelihatan kalau dia deret geometri tak hingga konvergen. Oke, kita lihat ya. Soal ASME, ini kompetisi di Amerika ya. Untuk tingkat olimpiade. Jadi tingkat sekolah, tapi ini hanya seleksi tingkat sekolah ya. Jadi 1/7 ditambah 2/7 kuadrat ditambah 1/7 pangkat 3 ditambah 2/7 pangkat 4 dan seterusnya. Kalau Anda ambil ini rasionya, ini berarti dikali 2/7. Nah, dari sini juga harus kali 2/7. Kalau tidak, maka itu bukan deret geometri. Kalau Anda perhatikan ini bedanya 7. Tapi ini ada 2, berarti 1/2 kali 7. Ya, 2/7 kuadrat kali 1/2 pangkat 7 kali 7 baru ini. Jadi kelihatan tidak sama ya. Tidak sama. Ini tidak sama ini. Berarti bukan. Ya, bukan. Kalau terurut begini bukan deret geometri tak hingga. Ya. Kalau terurut begini berarti bukan deret geometri.
Berarti kita harus pisah. Kalau kita pisahkan, kita lihat lagi. Ya, kita lihat. Kalau misalnya kita gabung 1/7 dengan 1/7 pangkat 4, 3. Ini rasionya 1/7 kuadrat. Gitu. Ya, yang ini dengan ini. Ya, ini dengan ini. Ya, rasionya juga 1/7 kuadrat ini. Jadi kelihatannya lompat, ya. Suku 1 ke suku ketiga, suku ketiga ke suku kelima. Ya, suku kelima ini bisa kita ramal ini. Suku kelima ini pasti 1/7 pangkat 5. Ya, karena dia dikalikan, ya, suku kelima kan, ini kan 1/7 kali 1/7 kuadrat, kali 1/7 kuadrat. Kalau yang ini dikalikan 1/2 kali 7. Ya, yang satu lagi. Ini pasti nanti yang ini kan. Yang ini. Suku kedua dengan suku keempat, suku 4 dengan suku ke-6. Jadi dikali lagi dengan ini, 1/7 kuadrat ini. Ya, 1/7 kuadrat. Jadi ini pasti 2/7 pangkat 6. Bisa kita ramalkan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus pisah. Jadi soalnya jadi begini. 1/7 tambah 1/7 pangkat 3. Ya. Ini yang kalau kita ramalkan tadi 1/7 pangkat 5. Ditambah dan seterusnya. Kita pisah jadi 2 suku. Ya, ada 2 deret. Yang suku kedua dengan suku keempat. Ya. 2/7 kuadrat. Ini 2/7 pangkat 4. Ini pasti nanti 2/7 pangkat 6. Nah, seperti ini. Ya, ada 2 deret kan? Ini deret yang pertama, ini deret yang kedua. Ya, deret yang ini, deret yang pertama, suku pertamanya 1/7. Ini suku pertama. Rasionya 1/7 pangkat 3 dibagi 1/7, 1/7 kuadrat. Ya. Jadi 1/7 ini kalau kita kalikan 1/7 kuadrat, 1/7 pangkat 3. 1/7 pangkat 3 kalau kita kalikan 1/7 kuadrat, 1/7 pangkat 5. Yang ini, suku pertamanya 2/7 kuadrat. Rasionya sama, 1/7 kuadrat. Nah, dengan demikian ini kita hitung sendiri, ya, dengan rumus U1 per 1 min R kan. Ya, rumusnya tetap sama. Esta hingga itu adalah U1 per 1 min R. Jadi ini U1-nya 1/7, 1/7 per 1 kurang R. 1 kurang 1/7 kuadrat. Nah, itu yang ini. Ditambah yang ini. Rumusnya juga sama. U1 per 1 min R. U1-nya 2/7 kuadrat. 2/7 kuadrat. Per 1 kurang R. R-nya sama, 1/7 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi U1 ini U1 1/7. 1 kurang R. 1 kurang R-nya 1/7 kuadrat. Oke. Ini U1-nya 2/7 kuadrat. Nih. 1 kurang R. R-nya ini 1/7 kuadrat. Ya, tinggal dihitung. Ya. Tentu kalau mau ngitung paling gampang ya diambil KPK penyebut ini 7 kuadrat. Jadi ini dikalikan 7 kuadrat pembilang, berarti penyebutnya juga harus dikalikan 7 kuadrat. Ini juga sama. Ya, ini kali 7 kuadrat hilang, ini berarti juga harus dikali 7 kuadrat. Kan jadi sederhana kalau begini kan. Ya. Maka hasilnya adalah sama dengan ini, ya. Jadi kalau Anda lihat ini 7 kuadrat kali 1/7 berarti 7. Pembilangnya 7. Ini 1 kali 7 kuadrat. Ini 7 kuadrat kan. Dikurang 1/7 kuadrat kali 7 kuadrat 1. Tambah ini 2/7 kuadrat dikali 7 kuadrat sisa 2. 1 kali 7 kuadrat 7 kuadrat kurang 1. Nah, 7 kuadrat itu 49 ya, kurang 1. Ini juga 49 kurang 1. Hasilnya 48 ini. Ini juga 48. Jadi penyebutnya sama 48, jadi samakan aja 48.
Kalau penyebutnya sama kan berarti bisa disatukan. Ini pembilangnya 7, ini pembilangnya 2. 7 tambah 2. Ya, jadi hasilnya adalah 9/48. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi. 9 dibagi 3, 3. 48 dibagi 3, 16. Jadi hasilnya adalah 3/16. Ya, jawaban matematik harus sesederhana mungkin. Kalau jawabannya ini takutnya nggak ada di kunci jawaban. Yang ada kunci jawabannya ini. Ya. Oke, itulah soal ASME ya. Soal ASME. Jadi ini kita harus deret geometri tak hingga konvergen, sama kita harus bisa melihat polanya. Karena tidak langsung. Jadi nomor 3 gitu. Ya, ini sama juga nomor 4 ini, nomor yang terakhir ya. Ini adalah soal SIMA UI 2014 matematika dasar. Ya, jadi deret geometri tak hingga. Jadi kalau Anda lihat, ini juga sama, deret geometri tak hingga mungkin ya. Deret geometri tak hingga plus melihat pola. Ya, melihat pola. Dan di pola ini nanti ada muncul telescoping, yaitu penjumlahan berurutan yang suku-sukunya yang di tengah itu saling menghilangkan. Sehingga yang tersisa hanya yang suku yang kiri satu dan suku yang kanan satu. Itu disebut telescoping. Oke, kita lihat saja ya. Diketahui untuk N lebih besar 1, jadi N-nya ini lebih besar 1 ya. Jadi mulai dari 2 lah, makanya ini S2 kan. Jadi Sn itu rumusnya ini. Yang ditanya S2 tambah S3 tambah S4. Nah, kamu bikin dulu S2 ya toh. S2 itu apa? Berarti N-nya diganti 2 kan. N-nya diganti 2. Jadi ini kalau diganti 2 berarti 1/2 ditambah 1/3/2. N-nya aja yang diganti ya. Ditambah 1/4/2. Ditambah dan seterusnya. Iya. Itu S2. S3. Karena nanti kita tambahkan ini. S3. S3 berarti N-nya diganti 3. Berarti ini 1/2/3. Ini 1/3/3. Ini 1/4/3. Ya, jadi N-nya diganti 3 semua. Dan seterusnya. Oke. Ditambah S4. S4 di sini. 1/2/4. N-nya ganti 4 semua ya. 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Nah, ini masih terus ya. Ini masih terus ini. S5, S6, S7, ya, terus. Ya, kemudian kita jumlahkan. Nah, jadi ini kita jumlahkan persis seperti yang kiri, ya, sudah selesai nih. Ya. Ini sudah benar ini. Tinggal yang kanan. Nah, kalau Anda lihat yang kanan, ini dengan ini bukan deret. Ya, ini bukan deret ini. Coba Anda lihat, ini 1/4, ini 1/9, ini 1/16. Bukan deret ini. Ya, deret geometri maksudnya, bukan. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Tapi kalau Anda ambil kolomnya, nah, kolomnya ini saja. Nanti yang kedua, ya yang kedua juga. Yang ketiga juga. Coba. Maka ini adalah deret geometri tak hingga dan konvergen. Karena R-nya lebih kecil 1. Jadi kalau Anda lihat ini, ya, kalau saya jumlahkan sendiri ya, jumlahkan sendiri. 1/2 kuadrat, 1/2/3, ya, 1/2/4, ditambah dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan kan ini, ke sini ini, R-nya berapa? Setengah. Ya, kalikan setengah. Ini juga dikalikan setengah, sama. Ya, terus tak hingga, berarti deret geometri tak hingga, konvergen. Ya, berarti jumlahnya suku pertama dibagi 1 kurang R. Nah, suku pertama yang dituliskan pertama ini, ya, 1/4, gitu, 1/2 kuadrat kan ini, 1/4 ini. Dibagi 1 kurang R, R-nya setengah. Di sini aja dihitung sih ya. 1 kurang R, 1 kurang setengah. 1 kurang setengah, setengah. Jadi ini setengah biar setengah. Jadi ini hasilnya 1/4 kali 2, setengah.
Ya, jadi yang pertama ini hasilnya setengah ini. Nah, ini hasilnya setengah. Nah, gitu ya. Sekarang yang ini. Ya. Dengan cara yang sama seperti itu, akan ketemu U1. U1-nya sepertiga kuadrat. Dibagi 1 kurang rasionya sepertiga. Ya. Kalau ini rasionya setengah, ini rasionya sepertiga. Ya, jadi hasilnya adalah ini 1/9, ini 2/3. Berapa ini? 1/9 kali 3/2. Berapa? Ya, 1/3 kali 2. Ya, jadi hasilnya ini 1/3 kali 2 atau 2 kali 3. Yang kecil dulu. 1/2 kali 3. Jadi ini adalah 1/2 kali 3. Yang ini, kalau Anda hitung, ya ini yang kedua, yang ketiga, kalau Anda hitung, suku pertamanya 1/4 kuadrat. 1/4 kuadrat. Rasionya 1/4. 1 kurang 1/4. Jadi hasilnya adalah 1/4 kuadrat kali, ini langsung dibalik ya. 1 kurang 1/4, 3/4 dibalik 4/3. Maka hasilnya 1/3 kali 4. Ya ini kan bisa dihapus. Ya, 1/3 kali 4. Jadi ini hasilnya, yang ketiga ini, 1/3 kali 4. Ya, tinggal kita ramalkan. Yang berikutnya ini pasti kalau kita ramalkan bisa lihat pola kan? Ya, ini 2 kali 3. Yang ketiga 3 kali 4. Ini pasti 4 kali 5. Kan gitu. Dan seterusnya. Nanti yang terakhir ini ada 2 kan? Kan sampai tak hingga. Berarti ini nanti 1/tak hingga kurang 1 ditambah 1/tak hingga. Kan gitu kan? Kan kalau ini tak hingga kurang 1. Lihat nih. Kalau ini 5, ini 5 kurang 1. Kalau 4, 4 kurang 1. 3 kurang, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk teleskoping, ya ini namanya teleskoping. Karena tidak mungkin kita jumlahkan ini kalau tidak teleskoping, ya tidak mungkin. Nah, untuk mengetahui teleskoping berarti kita harus uraikan ini, ya ini. Ya Anda sudah tahu ya 1/1. 1/1 itu kan sama dengan 1/1 kali 2, gitu. Ini adalah 1/1 dikurang 1/2. Ini setengah ini. Ya, coba aja Anda hitung. Ya. 1/2 kali 3. Ya, ini akan sama dengan 1/2 dikurang 1/3. Ya. Coba aja Anda hitung. Ini 1/6 kan? Ini kalau Anda hitung kan 3/6 kurang 2/6, 1/6. Ya. Nah, kalau Anda 1/3 tambah 4 kali 4 itu akan sama dengan 1/3 kurang 1/4. Kan gitu. Dan seterusnya. Terakhir, 1/tak hingga kurang 1 tambah 1/tak hingga. Gitu. Ini akan sama dengan, kali ya. Kali ini. Ini kali, ini kali. Kali kan, bentuknya kali. Ya. Jadi 1/tak hingga kurang 1 kali tak hingga. Gitu ya. Kali, bentuknya kali bukan tambah. Nanti kita bisa jadikan 1/tak hingga kurang 1 kurang 1/tak hingga. Kan gitu. Nah, Anda lihat ini. Kalau kita jumlahkan. Kan ini kan dijumlahkan ini. Dijumlahkan. Ini teleskoping. Kalau Anda lihat ini. Ini min setengah, ini setengah. Pasti hilang ini. Nah, min 1/3 hilang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi selalu hilang ya kalau nggak kelihatan ini. Ya. Maaf ini spidolnya udah habis. Habis. Jadi nanti habis semua. Sampai di sini habis. Di sini pasti nanti 1/tak hingga min 1 kan. Di sini pasti nanti 1/tak hingga min 1. Habis. Jadi yang sisa 1 terakhir ini aja. 1 terakhir dan yang awal ini. Nah ini yang disebut teleskoping. Ya. Jadi suku antaranya akan hilang. Sehingga jumlahnya nanti adalah 1/1 dikurang 1/tak hingga. Gitu ya. Nah 1/1 itu 1. Bilangan dibagi tak beri nggak? 0. 1 kurang 0, 1. Jadi jawabnya 1. Ya.
Jadi jawabannya 1. Jadi S2 tambah S3 tambah S4 tambah titik-titik sama dengan 1. Ya. Jadi jawabannya A. Ya, SIMA UI 2014 Matematika Dasar. Deret geometri tak berhingga dan melihat pola dan polanya berbentuk teleskoping. Ya. Oke, itulah yang bisa kita berikan kepada Anda. Dengan demikian topik deret dan barisan selesai. Dan bagi yang kelas 10 penggerak itu bisa juga belajar dari sini, karena bahan ini kita ambilkan dari kelas 10 penggerak yang sedang saya tulis. Jadi semua soal yang saya berikan di sini ada di buku saya, nanti yang baru tinggal ditunggu terbitnya saja. Terima kasih atas perhatian Anda dan sudah mengikuti video pembelajaran ini. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda bisa mengikuti video-video kami setiap hari yang jumlahnya makin banyak, dan tentu kami berusaha untuk sempurnakan pengajarannya sehingga mudah Anda ikuti, dan demikian baik matematika, fisika, dan kimia akan terasa menyenangkan dan membuat Anda bertambah semangat. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di musim pandemi ini. Saya yakin sebentar lagi pandemi ini akan berlalu dan Anda akan bertatap muka dengan teman-teman Anda dan guru Anda. Semoga pembelajaran bisa berlangsung lebih menyenangkan. Karena selama ini kita tidak pernah bertemu dengan teman dan guru kita, sehingga kita merasa biasa aja. Tapi dengan tidak lama bertemu, maka kita akan merasa rindu, dan semoga semangat belajar tetap bersama Anda. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan. Terima kasih.